PT Lipo Karawaci Tbk atau emiten dengan kode saham LPKR membukukan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp2,47 triliun pada semester 1 2025 atau setara dengan 40% dari target tahunan perseroan. CEO Grup Lipo Indonesia John Riyadi mengungkapkan, capaian tersebut didorong oleh permintaan berkelanjutan untuk rumah tapak terjangkau maupun premium di berbagai wilayah. Selanjutnya, pemirsa, PT Lipo Karawaci Tbk membukukan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp2,47 triliun di sepanjang semester 1 2025. Capaian tersebut terutama didorong oleh permintaan berkelanjutan untuk rumah tapak terjangkau maupun premium di berbagai wilayah. PT Lipo Karawaci Tbk atau emiten dengan kode saham LPKR membukukan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp2,47 triliun pada semester 1 2025 atau setara dengan 40% dari target tahunan perseroan. CEO Grup Lipo Indonesia John Riyadi mengungkapkan, capaian tersebut didorong oleh permintaan berkelanjutan untuk rumah tapak terjangkau maupun premium di berbagai wilayah yang menyumbang 67% dari total prapenjualan. Dari pos pendapatan lainnya, anak usaha PT Lipo Cikarang Tbk melaporkan prapenjualan sebesar Rp791 miliar dengan rumah tapak dan ruko menyumbang lebih dari 92% total penjualan. Sementara itu, dari segmen gaya hidup, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp659 miliar. Pendapatan tersebut membuat laba kotor naik 13% menjadi Rp493 miliar. Sementara EBITDA tumbuh 41% year on year menjadi Rp213 miliar. Secara konsolidasi, perseroan mencatatkan pendapatan Rp4,12 triliun, EBITDA Rp627 miliar dan laba bersih setelah pajak sebesar Rp138 miliar. CEO Grup Lipo Indonesia John Riyadi menegaskan fokus perseroan adalah memperkuat bisnis inti di segmen properti dan gaya hidup, melakukan efisiensi operasional, serta menjaga manajemen keuangan yang disiplin, termasuk pengendalian biaya dan upaya penurunan utang. Berbagai sumber untuk iDirectional. Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami di Market Buzz. Saham PT Unicharm Indonesia Tbk terkoreksi tajam seiring laporan kinerja keuangan yang kurang mengembirakan. Ya, dalam laporan ke Bursa Efek Indonesia, perseroan membukukan rugi kotor pada semester pertama tahun 2025. PT Unicharm Indonesia Tbk mencatat rugi kotor sebesar Rp6,15 miliar di akhir Juni 2025. Setahun sebelumnya, Unicharm Indonesia masih mengantongi laba bersih hingga Rp255,19 miliar. Rugi selisih kurs serta peningkatan beban penjualan menjadi biang keladi koreksi kinerja keuangan perseroan. Pendapatan usaha perseroan turun 14,35% secara tahunan dari Rp4,98 triliun menjadi Rp4,26 triliun. Meski beban pokok pendapatan berkurang, laba kotor UC tetap tertekan dari Rp1,09 triliun turun ke Rp757,70 miliar. Hingga Juni 2025, total aset Unicharm Indonesia turun menjadi Rp8,54 triliun dengan ekuitas menyusut ke Rp5,79 triliun. Di saat yang sama, saham Unicharm Indonesia di bursa juga tertekan, ditutup pada level Rp500 per saham, atau sudah terkoreksi sepertiga sejak awal tahun. Berbagai sumber untuk iDirectional. Pemirsa, PT United Tractors Tbk terus berupaya mencetak pertumbuhan kinerja di tengah harga komoditas batu bara yang tertekan dan persaingan di segmen alat berat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menjaga operational excellence yang akan membantu efisiensi dan produktivitas perseroan. Anak usaha Grup Astra PT United Tractors Tbk terus berupaya mencetak pertumbuhan kinerja di tengah harga komoditas batu bara yang tertekan dan persaingan di segmen alat berat. Sejumlah upaya dilakukan perseroan hingga pertengahan tahun 2025. Corporate Secretary United Tractors Sarah Lubis menyatakan, dengan tren penurunan harga batu bara sejak awal tahun, perseroan menjaga operation excellence yang akan membantu efisiensi dan produktivitas perseroan. Adapun tahun ini, United Tractors menargetkan penjualan batu bara sebesar 13,7 juta ton. Target ini naik dari tahun 2024 yang sebesar 13 juta ton batu bara. Sampai saat ini, perseroan belum memiliki rencana untuk merevisi target penjualan batu bara perseroan di tengah tren harga yang menurun.
Sampai semester 1 2025, perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp68,5 triliun atau naik 6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp64,5 triliun. Adapun pendapatan sebesar Rp26,1 triliun berasal dari segmen kontraktor penambangan, 7% lebih rendah dari semester 1 2024. Lalu sebesar Rp20,9 triliun dari segmen mesin konstruksi yang naik 34% dibandingkan periode sama tahun lalu. Adapun laba bersih turun 15% menjadi hanya Rp8,1 triliun. Sebagai sumber untuk IDXino. Ya, emiten selanjutnya pemirsa PT Maharaksa Biro Energi Tbk atau emiten dengan kode saham OASA kian menegaskan posisinya sebagai pemain utama industri waste to energy di tanah air. Dalam RUPST dan RUPSLB, manajemen mengungkapkan keberhasilan perusahaan memenangkan proyek pengolahan sampah di Tangerang Selatan serta proyek ITF di Jakarta Barat. Adapun kedua proyek tersebut diproyeksikan mampu mengolah sedikitnya 3.100 ton sampah per hari melalui anak usaha PT Indoplas Energi Hijau. Perseroan berencana membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah di Tangerang Selatan bersama mitra teknologi dari Tiongkok yakni China Tianjin Incorporated. Ya, Direktur Utama dan CEO PT Maharaksa Biro Energi Tbk, Bobi Gafur Umar menegaskan bahwa sejak awal industri pengolahan sampah menjadi energi sudah menjadi fokus bisnis perusahaan. Ia pun optimis industri ini akan tumbuh pesat seiring rencana pemerintah yang memprioritaskan penambahan kapasitas pembangkit listrik ramah lingkungan. Lebih lanjut, saat ini perseroan tengah mengincar peluang bisnis pengolahan sampah di wilayah lain di dalam negeri. Ya, berikutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa indeks utama Wall Street relatif stagnan pada perdagangan Senin setelah kesulitan mencari arah, sementara investor menunggu serangkaian laporan keuangan perusahaan dari raksasa retail untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang kondisi ekonomi serta simposium tahunan Federal Reserve di Jackson Hole. Pada perdagangan Senin, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,08% menjadi 44.911. Indeks S&P 500 terkoreksi 0,01% menjadi 6.449 dan indeks Nasdaq Composite naik 0,03% ke level 21.629. Sementara itu bursa Eropa bergerak flat menjelang pertemuan Ukraina-Amerika Serikat dengan pasar menanti kejelasan terkait potensi kesepakatan damai pasca KTT Rusia-Amerika Serikat yang belum menghasilkan terobosan. Indeks regional sebagian besar ditutup melemah. Indeks FTSE 100 Inggris menguat tipis 0,21% menjadi 9.157. Indeks DAX Jerman turun 0,18% menjadi 24.314 dan CAC 40 Prancis melemah 0,5% menjadi 7.884.